Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hilyati Ramadia. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang negosiasi untuk memenuhi tugas UAS lobby dan negosiasi. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe ya guys. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana komunikasi negosiasi ini saling bertukaran informasi, bertukaran pendapat untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, di mana negosiasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Kegiatan negosiasi ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita berbicara dengan orang tua, itu juga bisa loh disebut dengan negosiasi. Misalnya, contoh, saya saat sudah selesai sekolah SMA lulus, saya ingin sekali masuk ke Universitas IAIN. Sedangkan kedua orang tua saya menginginkan saya untuk masuk ke Universitas UNTAN. Maka dari itu, di sini saya sebagai negosiator yaitu adalah orang yang meyakinkan. Maka dari itu saya meyakinkan kedua orang tua saya agar saya mendapatkan izin dari orang tua untuk berkuliah di IAIN. Itu juga termasuk negosiasi, di mana kita berbicara baik kepada orang tua kita, kita meyakinkan orang tua kita, dan akhirnya pun saya bisa masuk ke IAIN hasil dari negosiasi dengan orang tua. Dan juga ada beberapa aspek negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, yaitu di mana seorang negosiator harus profesional dan tetap fokus pada suatu permasalahan. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan pada posisi, di mana untuk mencapai kepentingan bersamaan, kita itu tidak harus memposisikan kita sebagai atasan atau di bawahan, dimana kita harus bersifat fair atau bersifat seimbang untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu adalah kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan, dimana seorang negosiator ini harus membuat beberapa opsi atau beberapa pilihan. Yang keempat yaitu adalah kemampuan untuk memastikan bahwa hasil yang didasarkan pada kriteria objektif, di mana suatu negosiasi ini memberikan pengaruh dan keseimbangan dalam memutuskan sesuatu hal atau memutuskan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada contoh kasus mengenai pilkada, di mana kasus ini Partai A memenangkan pilkada, sementara Partai B menjadi runner-up 1. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan teori jenis negosiasi win-win, yang dimana di sini lebih menguntungkan dua belah pihak, bukan hanya satu belah pihak saja. Di sini Partai A yang telah terpilih menjadi ketua tetap berada pada posisinya sebagai ketua di dalam pilkada. Dalam artian tidak sama rata, akan tetapi tetap memilih tujuan yang sama, atau pastinya mempunyai tujuan sama dan dalam keputusan yang bersama yang akan berguna di dalam masyarakat tentunya. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like